Bidang hukum atau Bitkum dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Untuk tingkat Polres, Bitkum ini disebut dengan Subbakum, Baksumda Polres, dan untuk tingkat Mabes disebut dengan Divisi Hukum Polri. Bitkum ini seperti pengacara Polri. Jadi segala tuntutan yang ditunjukkan kepada Polri atau personel yang terjadi di pengadilan akan dilakukan pendampingan dan pembelaan oleh personel yang bertugas di Bitkum ini. Karena mereka mempunyai tugas untuk menjadi pengacara, maka otomatis mereka mempunyai sertifikat beracara yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh negara. Dan di pengadilan mereka akan memakai pakaian seorang pengacara. Bidang Teknologi Informasi Kepolisian atau BITIPOL dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Untuk tingkat Polres, BITIPOL disebut dengan Unit Tipol, Subak Pers Baksumda Polres. Dan untuk tingkat Mabes disebut dengan Divtika Polri. Di Polri terdapat banyak sekali peralatan elektronika. Biasanya yang berhubungan dengan sinyal radio seperti menara repeater, jaringan internet, kabel optik, perlengkapan audio, serta server biasanya dalam pemeliharaan oleh divisi ini. Kebanyakan mereka yang lulusan ini merupakan lulusan dari sekolah kejuruan yang mempunyai basic elektronika atau listrik. Selain itu juga Divtika ini selalu berkolaborasi dengan fungsi-fungsi lain di kepolisian di bidang-bidang tertentu, terutama untuk pelacakan. Biasanya dalam operasi-operasi intelijen, Reskrim, dan Densus Anti Teror 88 selalu melibatkan personil dari divisi ini. Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Nah, untuk tingkat Polres, SPKT ini disebut dengan SPKT Polres, dan begitu juga dengan SPKT Polsek yang berada di Polsek. Bagi kalian yang pernah berurusan dengan masalah hukum dan ingin melapor, akan dilayani oleh anggota yang berpiket di SPKT. Begitu juga kalian akan mengurus laporan kehilangan, surat keramaian ketika mau hajatan. Saya dulu pernah tugas di SPKT saat di Polres ataupun di Polsek. Di SPKT inilah saya menjadi lancar dalam mengetik Word, karena saya menerima laporan pengaduan dan biasanya rincian kejadian-kejadiannya mirip BAP, namun tidak terlalu lengkap. Selain menjadi lancar mengetik, saya juga menjadi tahu membawa mobil, karena dari mobil SPKT lah saya belajar membawa mobil. Keharusan bagi anggota SPKT untuk bisa mengendalikan mobil karena berhubungan dengan fast response ataupun kebutuhan mendatangi TKP, dan juga membawa korban penganiayaan untuk visum ke rumah sakit, dan juga untuk hal-hal yang urgent lainnya. Di SPKT juga terdapat beberapa piket fungsi seperti piket Propos, piket Intel, Reskrim, piket Dokes, piket Sabara, piket Yanma, piket rumah dinas, dan lain-lain. Semua dikoordinir oleh KSPKT. Dan pada pagi hari saat pergantian piket akan diserah terimakan kepada piket baru, dan laporan kejadian selama 1x24 jam atau 1x12 jam dilaporkan kepada pimpinan. Nah, SPN ini merupakan sekolah polisi negara yang dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. SPN berada di bawah naungan Lemdikpol Polri. Tujuan dibuat SPN adalah untuk membentuk Bintara atau Tamtama, dan juga digunakan sebagai tempat-tempat pelatihan dan juga kejuruan. Hampir di seluruh Polda sudah memiliki SPN.